Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Wahyu bersama Primatika. Di video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar, tentunya dilengkapi dengan pembahasan soal. Perhatikan baik-baik dari awal sampai dengan akhir supaya kalian betul-betul paham. Nah adik-adik, untuk sifat-sifat limit fungsi aljabar, dimisalkan ada fx dan gx yang merupakan fungsi yang mempunyai nilai limit untuk x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real serta n adalah bilangan bulat positif, maka bisa dirumuskan sifat-sifat limit fungsi aljabar sebagai berikut. Yang pertama, limit k untuk x mendekati c sama dengan k. K itu konstanta ya, jadi kalau ada limit dari konstanta, mau x-nya itu berapapun, misalkan begini, ini konstanta ya, maka hasilnya pasti sama dengan konstanta itu sendiri. Mau ini x-nya mendekati berapapun tidak berpengaruh. Untuk sifat yang kedua, limit x untuk x mendekati c, maka hasilnya sama dengan c. Jelas ya? Jadi seolah-olah x-nya di sini diganti dengan c. Misalkan begini, limit x-nya mendekati negatif 1, maka pasti hasilnya negatif 1. Jadi x-nya di sini seolah-olah diganti dengan negatif 1 ya. Ingat, limit itu adalah nilai pendekatan, bukan nilai eksak. Oke. Berikutnya sifat nomor 3. Limit k dikali fx untuk x mendekati c sama dengan k dikali limit fx untuk x mendekati c. Jadi k-nya ditaruh di depan sebelum limit ya. Misalkan begini, limit 2x untuk x mendekati 3, maka bisa kalian buat menjadi 2 dikali limit x untuk x mendekati 3 itu ya. Jadi bisa dibuat 2 dikali limit x mendekati 3 berarti 3, maka hasilnya 6. Ini prinsip dasarnya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan sifat yang keempat. Limit fx ditambah atau dikurangi gx, x-nya mendekati c. Ini bisa kalian cari dengan cara dicari limitnya masing-masing untuk fx dan untuk gx. Tanda plus minus mengikuti ya. Kalau di sini plus, di sini juga plus, di sini min, di sini juga min. Misalkan begini, limit x mendekati 1 dari apa? Misalkan 2x ditambah 6 ya. Ini bisa kalian pecah masing-masing menjadi limit 2x, x mendekati 1 ditambah limit 6, x mendekati 1. Gitu ya. Kalau kita gunakan sifat yang ketiga, berarti ini 2-nya bisa ditaruh di depan. Nah, kan gini ya. Seperti ini. Oke. Nah, maka jadinya apa? 2 dikali limit x-nya mendekati 1 berarti 1 ditambah limit 6 konstanta berarti sama aja dengan 6. Maka hasilnya 2 kali 1 2 ditambah 6 8. Ini adalah hasilnya. Oke. Kita lanjutkan sifat yang kelima. Limit dalam kurung fx dikali gx untuk x mendekati c, maka akan sama dengan limit fx x mendekati c dikali dengan limit gx x mendekati c. Jadi prinsipnya dilimitkan masing-masing ya untuk fungsi fx dan untuk fungsi gx. Mirip dengan sifat nomor 4. Oke. Berikutnya nomor 6. Limit fx dibagi gx untuk x mendekati c, maka akan sama dengan limit fx x mendekati c dibagi dengan limit gx x mendekati c. Jadi kalian cari limitnya masing-masing untuk pembilang dan juga untuk penyebut ya. Sifat nomor 7. Limit fx dalam kurung dipangkatkan n untuk x mendekati c, maka akan sama saja dengan kita cari limit fx-nya dulu untuk x mendekati c, baru hasilnya kita pangkatkan. Misalkan begini adik-adik. Limit 2x ditambah 1 dipangkatkan 5, x mendekati 1 misalkan. Berarti ini bisa kita buat begini. Kita cari dulu limit 2x ditambah 1 ya. X mendekati 1, baru hasilnya nanti dipangkatkan 5. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita menggunakan sifat tadi. Apa? Sifat yang keempat dan ketiga ya.
Jadi kalau kita buat secara lebih singkat lagi, tinggal kita masukkan aja X-nya kita ganti dengan 1. Berarti 2 dikali 1 ditambah 1 dipangkatkan 5. Ya, 2 kali 1, 2 tambah 1 berarti 3. Maka sama dengan 3 pangkat 5. Nah udah, ini tinggal dihitung. Oke, berarti berapa nih? 243. Betul ya? 3 pangkat 4, 81. Kalau dikalikan lagi dengan 3, 243. Betul. Oke, kita lanjutkan sifat yang terakhir. Sifat nomor 8, limit dari akar pangkat n fx x mendekati c akan sama dengan akar pangkat n dari limit fx x mendekati c. Jadi prinsipnya sama seperti sifat nomor 7, hanya di sini pangkatnya pecahan gitu ya. Pangkat pecahan kan sama saja dengan akar. Nah, supaya kalian lebih paham tentang sifat-sifat limit, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Nomor 1, nilai limit 2x dibagi x ditambah 2 untuk x mendekati 0 sama dengan y. Kalau kita menggunakan sifat dari limit, maka kita harus menghitung seperti ini. Kita hitung masing-masing, ya kan? Kita hitung atas dan bawah, ya, seperti ini. Kemudian ini kita uraikan, kan gitu ya. Oke, kalau kita langsung masukkan x-nya digantikan dengan 0, berarti ini 2 dikali 0 dibagi dengan x-nya digantikan dengan 0, 0 ditambah 2, berarti sama saja 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 berapa? Sama dengan 0. Oke, jadi jawabannya adalah A, 0. Atau begini, bisa langsung juga kalian masukkan 0-nya di sini, di soalnya langsung. Berarti 2 dikali 0 dibagi 0 ditambah 2 sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0, sama. Jadi kalau kalian sudah terbiasa, bisa langsung disubstitusikan saja ke fungsinya, ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Nilai limit x kuadrat dikurangi 5 dipangkatkan 3 untuk x mendekati negatif 3. Nah, kalau kita cari nilainya langsung, berarti kan ini sama saja x kuadrat dikurangi 5, ini x mendekati negatif 3. Baru nanti hasilnya kita pangkatkan 3, iya kan? Jadi sama saja dengan apa? Kalau diuraikan jadi lebih panjang ya. Kalau kita masukkan x-nya digantikan dengan negatif 3, berarti negatif 3 dikuadratkan dikurangi 5, hasilnya nanti kita pangkatkan 3. Nah, negatif 3 dikuadratkan berarti 9 dikurangi 5, pangkatkan 3, berarti sama saja dengan 4 dipangkatkan 3, hasilnya 64. Jadi jawaban yang tepat adalah D, ya. Atau bisa langsung kalian masukkan juga bisa. Negatif 3 dipangkatkan 2 dikurangi 5, kemudian kita pangkatkan 3 hasilnya. Berarti kan sama saja 9 kurangi 5, 4. 4 dipangkatkan 3, 64. Sama ya. Baik, ini yang nanti akan sering kita sebut sebagai limit tentu atau limit tertentu, ya. Jadi ketika kita solusikan nilai x pendekatannya, langsung ketemu nilainya berapa. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Nilai limit akar dari 3x kuadrat dikurangi 11, kemudian dikurangi 3x untuk x mendekati 5. Nah, kalau ini langsung kita masukkan nilai 5-nya gimana? Akar 3 dikali 5 kuadrat dikurangi 11, dikurangi lagi dengan 3 kali x, x-nya adalah 5. Ya, maka sama dengan berapa ini? Akar 5 kuadrat 25 dikalikan 3 berarti 75 dikurangi 11. Dikurangi 3 kali 5 berarti 15. Nah, berarti ini jadi akar 64 dikurangi 15. Maka sama dengan 8 dikurangi 15. Hasilnya adalah negatif 7. Oke, berarti jawabannya adalah E. Ya. Lanjut nomor 4. Perhatikan soal ini. Diketahui limit fx untuk x mendekati 3 sama dengan 12 dan limit gx untuk x mendekati 3 sama dengan 2. Pernyataan berikut yang benar adalah, baik, apakah A, B, C, D, dan E? Yang mana? Ya, berarti kita harus ngecek satu-satu nih. Yang A kita cek,
limit dalam kurung Gx dikurangi Fx, X mendekati 3. Kalau kita pisahkan, kita menggunakan sifat-sifat limit, ini berarti sama saja limit Gx, X mendekati 3 dikurangi dengan limit Fx, X mendekati 3. Nah, sekarang limit Gx, X mendekati 3 di soal diketahui nilainya 2. Iya kan? Limit Fx, X mendekati 3 di soal diketahui 12. Berarti ini dikurangi 12. Nah, hasilnya berapa? Negatif 10 ternyata. Nah, ini kok 10 berarti salah. Ya, kita cek yang B. Limit X mendekati 3 dari 4 Gx per Fx. Berarti bisa kita urai, kita cari yang atas sendiri. Dipisahkan ya, yang bawah juga dicari sendiri. Seperti ini. Kemudian ini 4 kali Gx, berarti bisa kita buat 4 dikali limit Gx X mendekati 3 dibagi dengan limit Fx X mendekati 3. Nah, dari soal limit Gx itu adalah 2, berarti jadinya 4 dikali 2 dibagi limit Fx adalah 12. Iya kan? Berarti ini kalau kita bagi 4, ini adalah 3, maka hasilnya adalah 2/3. Nah, di sini kok sepertiga, berarti juga salah. Demikian seterusnya untuk C dan D, adik-adik. Ya, kalau kita cek supaya lebih cepat ya, kita cek yang E, perhatikan limit F kuadrat X dikurangi G kuadrat X, berarti bisa kita pisah masing-masing ya. Kuadrat X begini dikurangi dengan limit G kuadrat X, X mendekati 3. Nah, karena ini kuadrat berarti bisa kita buat begini. Limit Fx X mendekati 3 dikuadratkan, kan gitu ya. Dikurangi dengan limit Gx X mendekati 3 dikuadratkan juga. Maka sama dengan berapa? Limit Fx diketahui 12 di soal. Berarti 12 kuadrat dikurangi limit Gx diketahui 2. Berarti 2 kuadrat. Maka 144 dikurangi 4. Hasilnya adalah 140. Ini jawabannya. Maka yang benar adalah yang E. Ya, ini jawabannya benar 140. Kalau kalian cek yang C dengan yang D itu juga bernilai salah. Oke, tidak saya tunjukkan supaya lebih cepat ya. Kita lanjutkan soal nomor 5 yang terakhir. Jika L dan K adalah bilangan real dan limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L, limit Gx untuk X mendekati C sama dengan K, maka tentukan A, B, C. Kita harus menentukan satu-satu ya. Ini soalnya ada 3 berarti. Nah, seperti sifat limit yang tadi di awal, ini berarti bisa kita buat menjadi limit X mendekati C dari Fx ditambah 2. Kan gini ya, dibagi dengan limit X mendekati C dari Fx dikurangi 2. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita uraikan sendiri lagi. Limit X mendekati C dari Fx ditambah limit X mendekati C dari 2 ya, dibagi dengan limit Fx X mendekati C dikurangi limit 2X mendekati C. Betul ya? Oke, sekarang sama dengan berapa? Limit Fx X mendekati C adalah L. Nah, berarti kan sama saja L ditambah limit konstanta. Ini kan konstanta, angka. Berarti hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Dibagi dengan limit Fx, berarti juga L dikurangi limit 2, berarti dikurangi 2. Ini jawabannya. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan yang B. Gimana nih? Yang B. Limit F kuadrat X dikurangi L kuadrat dibagi F kuadrat X ditambah L kuadrat. Hampir sama seperti A. Langsung kita buat lebih sederhana coba. Ini karena ini F kuadrat, berarti kita buat gini ya.
Nah, kita buat gini dulu aja dah. Limit X mendekati C dari L kuadrat dibagi dengan limit X mendekati C dari apa ini? F kuadrat X ditambah limit X mendekati C dari L kuadrat. Nah, sama dengan karena ini kuadrat berarti kan sama saja dengan gini. Limit Fx X mendekati C dikuadratkan, ya kan? Dikurangi dengan, nah ini gini. L itu apa? L dan K adalah bilangan real, berarti kan konstanta. Jadi ini adalah konstanta. Ya, maka limit dari konstanta hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi nggak perlu kita cari ya. Ini kan sama-sama konstanta. Oke. Jadi kita tinggal nyari yang lainnya saja. Yang ini berarti limit X mendekati C Fx dikuadratkan. Ini juga konstanta, berarti hasilnya L kuadrat. Oke, sekarang limit Fx adalah L, berarti sama saja L kuadrat dikurangi L kuadrat yang bawah, L kuadrat ditambah L kuadrat. Karena ini L kuadrat kurangi L kuadrat itu hasilnya adalah 0. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Ini jawabannya. Ya, terakhir yang C kita cari yuk. Yang C berarti gimana nih? Dikuadratkan. Oh, berarti kita buat limit Fx X mendekati C sekaligus ya. Limit Gx X mendekati C dibagi limit Fx X mendekati C ditambah limit Gx X mendekati C, kemudian dikuadratkan. Oh, berarti ini semuanya dikuadratkan. Oke, maka sama dengan apa? Limit Fx adalah L, berarti L, Gx adalah K, berarti dikurangi K, dibagi ini L ditambah K, dipangkatkan 2. Ya, udah, berarti hasilnya adalah ini L min K dibagi L ditambah K dipangkatkan 2. Selesai. Demikian adik-adik, semoga ini bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bicara matematika. Sampai jumpa lagi.